Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana teman-teman semua ya malam hari ini kalau kita lihat perform daripada sektor cryptocurrency udah mulai cukup bagus lah ya. Bitcoin di area 109.800-an. Semoga saja bro ya nanti segera menyentuh kembali di ATH-nya yang lama. Syukur-syukur bisa membuat all time high baru dalam waktu dekat. Amin. Dan kalau kita lihat untuk mayoritas altcoin bro malam hari ini seperti XRP ya kan, BNB, Solana ini recover, oke. Dogecoin juga naik, Cardano juga naik bro. Terus kalau kita lihat Tron juga naik, Hyperliquid juga nih lumayan 6% bro ya. Apakah perputaran value dari Hyperliquid ini akan ke token-token Hyper juga gitu kan ya? Kita lihat saja nanti. Nah, terus di sini coba kita cek juga ya bro dari sektornya meme coin gitu kan. Untuk sektor meme coin sendiri kalau kita lihat bersama-sama Dogecoin Shiba Inu naik juga, PP nih lumayan signifikan bro, mantap jiwa ya. Jadi kalau kita lihat untuk PP sendiri dia berada di kisaran harga kepala 14 ya, yaitu di area 7,44%. Dalam seminggu terakhir PP ini udah naik sekitar 10% bro. Lumayan gitu kan, mantap ini. Oke, Bong seminggu terakhir juga 10%, malam hari ini 5%, Fartcoin 4%. Jadi mayoritas nih ya dari sektor meme coin ini mantap jiwa gitu bro. Oke ya. Kita akan membahas meme coin yang cukup fenomenal, cukup hype juga dan cukup strong juga dari segi komunitasnya yaitu si PP. Nah, kalau kita lihat bro, untuk PP sendiri kan dia naik 7% tuh malam hari ini ya kan. Apakah teman-teman ini udah pada running profit gitu kan? Nah, mantap jiwa ya. Kalau kita lihat bro untuk PP sendiri ya, total holder nih dari segi analitiknya itu kan ada sekitar 438 ribuan ya dengan market cap sekitar 5,8 miliar. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri ya address by holdernya ya nilai 0 sampai 1000 itu sekitar 85%. Jadi mayoritas didominasi dengan retail gitu ya bro ya. Terus kalau kita lihat dari 1000 sampai 100.000 itu ada 14%, 100.000 plus itu ada sekitar 0,44%. Address B time halt. Nah, circle apa? Cruise ya, trade holder. Nah, holder itu 34%. Well holder ya. Ini well sendiri bro, wah ngeri kali ya untuk wellsnya bro ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah. Nah, ini datanya juga bro, top 1, top 2, top 3 dan seterusnya bisa kalian cek juga ya. Terus kalau kita lihat dari yieldnya ya di sini bro, nah bisa kalian pantau juga ya, cukup lengkap sekarang nih. Oke, mantap ya alokasinya, unlock progress ini enggak ada, unlock token unlock enggak ada. Terus kalau kita lihat dari segi apa ya, community, oke ya, jadi sekitar 87% itu masih sangat bullish ya terhadap PP Coin, mantap jiwa ya. 13% ini pesimis tapi didominasi dengan berapa, 13 sorry sekitar ya 80%-an lah ya bro ya, itu mantap jiwa. Nah, di sini kita coba untuk cek ya bro ya. Jadi dari tingkat pembelian, wah masuk dalam ekstrim pembelian yang cukup kuat ya bro. Atau masuk dalam kategori FOMO tipis-tipis gitu ya. Mantap jiwa ya. Jadi panic buy, panic selling, netral ini masuk dalam kategori panic buy ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini bro, tunggu sebentar. Dari segi trade-nya kita cek juga ya, untuk PP sendiri ini weekly ya. Weekly itu ya patokan kita itu ada di zona ini plus sama ya bro. Nah, ini kalau kita tarik ke samping sini ya, kita tarik ke sini lah ya. Nah, ini sama bro ya di area resisten sebelumnya dalam time frame weekly gitu kan. Ya semoga saja resisten itu kejebol lah. Kalau kejebol ya price target daripada PP
itu ke sini bro ya, di area kepala 20 gitu. Itu target kita ya, target terdekat daripada si PP untuk saat ini. Kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil yaitu di daily. Kita cek bareng-bareng di daily seperti apa ya bro ya. Untuk daily-nya mana ini chartnya, kok hilang kali ya. Sorry, ini bukan daily. Kesini kita bro ya. Nah ini dia ketemu ya. Nah, di sini apakah PP ini akan menyentuh di zona entry kita? Semoga saja, bro. Semoga saja menyentuh di zona entry ya. Tapi kalau area ini ya, bro ya, yang udah kesentuh swing high-nya ini kan udah kesentuh sekali nih ya. Mana ya kita tandai. Nah, ini udah kesentuh sekali di sini ya. Semisal nih PP nih ya kan, PP mau naik lagi. Wah, mantap jiwa, bro. Kalau ini kejebol ya, kalau area ini kejebol, nice target tetap kepala 2. Tapi kalau dia breakout atau breakdown ya, sorry bukan breakout. Kalau dia breakdown bro, ya otomatis kita akan melihat harga PP cenderung mengalami sedikit koreksi sampai kepala 11 ya. Kalau kepala 11 berarti jaring kita kena. Nah, oke, jadi buat teman-teman semua ya, ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya ya. Nah, jadi untuk PP sendiri bro, ya itu siap tumbuh sekitar 20%. Harga kirim sinyal penting. Oke, menarik nih ya. Jadi ya bro ya, PP bersiap untuk pertumbuhan yang solid di masa mendatang. Karena apa? Harga berhasil bangkit. Oke, menarik juga bro. Jadi dengan salah satu pemulihan harga paling spektakuler di kancah altcoin, PP telah kembali dengan gemilang. Dan beberapa sesi terakhir token tersebut telah membentuk pola pantulan yang sangat bullish pada grafik harian setelah penurunan yang berlarut-larut yang dapat menyebabkan pergerakan PP itu mendekati di kepala harga 16 ya, bukan 11, 16. Nah, untuk saat ini ya PP diperdagangkan pada kisaran kepala 14, tetap di atas garis support naik yang baru terbentuk. Koreksi terkini telah tertahan oleh struktur ini bro. Nah, kalau kita lihat ini ya bro ya, memang kalau kita lihat dari candle sedikitnya ya, itu memang dia trennya bullish bro ya. Dari kita tarik trendline dari bawah itu juga bullish, dari atas juga bullish juga ya bro. Kalau kita ngambil swing high-nya atau kita ngambil closing body-nya sama aja ya, dia trennya mencoba untuk breakout gitu ya. Tapi kita mempunyai area entry juga, antisipasi gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat bro, semisal nih setelah garis 16, target langsung berikutnya adalah di kepala 15. Jika level support saat ini di sekitar 13.5 bertahan di luar itu, kenaikan ke area 18 atau bahkan di kepala 20. Nah, kepala 20 seperti yang kita targetkan di awal ya. Bukan tidak mungkin terjadi jika moving average benar-benar bertepatan dan volume meningkat lebih banyak lagi gitu bro ya. Salah satu dari sedikit pengecualian yang menunjukkan kekuatan sejati dan potensi breakout di pasar yang masih didominasi oleh gravitasi Bitcoin adalah PP. Nah, PP mungkin menjadi yang harus diperhatikan untuk keuntungan signifikan dalam beberapa minggu mendatang karena konvergensi ya, EMA dan harga dasar yang solid. Oke, jadi diprediksikan nih dalam ya jangka pendeknya ya bro ya, PP bisa breakout sekitar 20%. Cuman untuk antisipasi kalian bisa open atau pasang jaring lah di area yang kita bahas di awal tadi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu bro, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.